Termasuk Gandhi. Beliau anti kekerasan, tapi tidak diam saja kalau ada ketidakadilan. Beliau tidak diam saja kalau ada penindasan, anti kemanusiaan, tapi perjuangannya bukan perjuangan yang keras, yang menyiksa, yang membalas dendam, tapi perjuangan yang penuh cinta. Antara lain dengan cara anti kekerasan. Nanti beliau punya argumennya sendiri. Nah, strategi puasa untuk protes, untuk berjuang itu sebenarnya konteks awalnya di sini. Hidup yang dilandasi oleh cinta. Tentu saja di antara prinsip hidup ideal menurut beliau adalah cinta. Kenapa nanti beliau antara lain menggagas anti kekerasan, penghargaan pada kemanusiaan dan lain sebagainya ya? Karena salah satu prinsip hidup dasar dalam gaya hidup beliau itu prinsip cinta. Makanya beliau bilang, where there is love, there is life. Dimanapun ada cinta, di situ ada kehidupan. Nah, kalau sudah ngomong cinta-cinta ini sampean melek sudah. Tak awali dari sini biar melek dulu, terus baru gagasan rumitnya di belakang. Jadi cinta berhubungan dengan makna hidup, tujuan hidup, dan kebahagiaan hidup. Dulu kita pernah belajar tentang cinta, bagaimana puncak idealnya makna hidup itu ya di cinta. Ketika orang mampu naik kelas dari sekedar mencari senang atau sekedar memenuhi kebutuhan menuju penaklukan ego. Bagaimana tujuan tertinggi hidup juga cinta. Dan bagaimana kebahagiaan kita itu berhubungan dengan kemampuan kita mencintai dan juga dicintai. Ada banyak uraian tentang itu, tapi kalau hidup kita bercorak cinta, di situ kita benar-benar hidup. Itu kata beliau. Makanya eman-emanlah hidupmu, jangan dihabiskan untuk membenci. Jangan dihabiskan apalagi untuk mendengki. Tidak suka orang lain. Bahwa kadang-kadang kita harus ngeritik orang, kadang-kadang kita harus negur orang, kadang-kadang kita harus, apa bahasa Jawane, ngapok ke orang biar sadar. Tidak masalah, tapi dasarnya cinta. Karena aku cinta padamu, aku tegur karena engkau salah. Karena aku sayang padamu, tak kritik biar kamu jadi lebih baik. Jadi bukan berarti kalau sudah mencintai itu terus permisif saja. Pokoknya kamu apa saja boleh lah. Tidak begitu, justru menunjukkan kamu tidak cinta. Kamu tidak peduli pada dia. Kalau engkau memang benar mencintai, ya harus peduli. Seperti orang tuamu pada kalian itu kan begitu ya. Kadang-kadang dijewer, kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang dihukum kecil-kecilan. Itu biar kalian jadi lebih baik. Nah, itu yang dilakukan orang yang mencintai. Karena dalam cinta kita menemukan hidup yang sebenarnya. Termasuk Gandhi. Beliau anti kekerasan, tapi tidak diam saja kalau ada ketidakadilan. Beliau tidak diam saja kalau ada penindasan, anti kemanusiaan, tapi perjuangannya bukan perjuangan yang keras, yang menyiksa, yang membalas dendam, tapi perjuangan yang penuh cinta. Antara lain dengan cara anti kekerasan. Nanti beliau punya argumennya sendiri. Nah, strategi puasa untuk protes, untuk berjuang itu sebenarnya konteks awalnya di sini. Hidup yang dilandasi oleh cinta. Ya, semoga kalian ngaji juga begitu ya. Datang ke sini karena cinta. Bukan pada saya, buat apa? Saya sudah laku. Cinta pada ilmunya. Jadi semoga basisnya adalah kalian cinta ilmu, cinta belajar. Baik, ini basis pertama. Basis kedua,
Ini yang berhubungan dengan puasa ya. Beliau satu ketika menyatakan seperti ini. Agamaku mengajarkan ketika ada kesusahan yang tidak dapat disingkirkan, seseorang harus berpuasa dan berdoa. Ini mungkin di banyak agama, mungkin di Islam juga begitu. Kalau ada kesulitan apa-apa, ya kita berdoa sambil, kalau bahasa Jawanya ada tirakatnya. Jadi itu yang dimaksud oleh beliau, puasa dan berdoa. Mungkin kita tidak lupa berdoa, cuma kita sering lupa dengan puasa ini. Jadi itu kan istilahnya ada tirakatnya. Orang Jawa zaman dulu, itu apalagi yang raja-raja itu kalau ada masalah besar di kerajaannya, dia pasti menarik diri sebentar. Mundur dari keramaian, mungkin semedilah, topo broto lah, apalah istilahnya, dalam rangka mencari solusi, menemukan jawaban dari masalah. Termasuk ya kalau di situ kan istilahnya dengan berdoa dan berpuasa. Ini strategi boleh kalian pakai. Kalian mungkin lupa ada strategi seperti ini ya. Kalau ada masalah-masalah besar dalam hidupmu, boleh kalian puasa dulu. Sampai kamu nemu solusi. Kalau orang zaman dulu sih menarik diri. Orang Jawa ada istilah nunggu wangsit, mencari ilham. Siapa tahu Allah menganugerahkan solusi terhadap masalah kita. Tentu saja ditambah dengan berdoa. Ya termasuk kita bagaimana dulu Rasulullah sebelum mendapat wahyu kan setiap bulan Ramadan juga bertahanus menarik diri. Itu kan tirakatan. Berdoa mencari solusi mungkin problem umat zaman itu. Yang banyak perilaku-perilaku yang kita sebut jahiliyah. Nah, Gandhi juga begitu. Beliau nanti memanfaatkan senjata puasa itu untuk perjuangan beliau. Karena beliau tahu, agamaku memberi petunjuk kalau ada masalah yang sulit diselesaikan puasa. Wah, mungkin teman-teman ingat ya, hadis dari Rasulullah, wahai anak muda, barang siapa yang sudah ingin menikah tapi belum mampu menikah, kan terus Nabi nyuruh kamu apa? Puasa. Puasa itu ya maknanya tidak sekedar ngempet. Kalian kan mungkin memaknainya dengan puasa, Pak. Mungkin saya jadi nafsu saya tertahan. Cuma kan kalau lihat kamu kan saya juga tidak jamin. Meskipun puasa ya nafsumu masih meledak-ledak. Maksudnya puasa itu mungkin antara lain tirakat lah. Berdoa pada Allah, nyari solusi. Ya Allah, saya itu sudah pengen banget tapi kok tidak mampu-mampu, tidak dapat-dapat kan itu. Antara lain itu mungkin maknanya disuruh puasa itu. Jadi karena kalau ada masalah puasalah, tirakatlah kalau bahasanya orang dulu. Jangan seneng-seneng terus, jangan nyari enak terus. Ada kalanya kita harus ada tirakatnya. Tirakat itu mungkin dari bahasa Arab taroka, tarkun, meninggalkan. Ada yang kamu tinggalkan sedikit sebentar demi meraih sesuatu yang jauh lebih besar. Itu yang dilakukan juga oleh Mahatma Gandhi. Kalau ada problem nasional besar, beliau puasa. Yang itu kemudian mungkin meningkatkan spiritual sekaligus menggentarkan orang-orang yang sedang beliau tuju.